Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada materi kita, yaitu tentang gerbang logika dasar atau gerbang digital. Untuk selanjutnya jangan lupa subscribe dulu sebelum materi kita selanjutkan ya. Silahkan di subscribe. Oke, untuk selanjutnya kita mulai saja untuk gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar. Apakah gerbang logika dasar itu? Oke, pengertian dulu. Gerbang logika dasar adalah rangkaian dengan satu atau lebih satu sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi high atau tegangan rendah atau low. Kemudian keluaran atau dan masukan gerbang logika ini dinyatakan dalam kondisi high atau low. Dalam satu sistem TTL, high diwakili dengan tegangan 5 volt atau VCC, kemudian sedangkan low diwakili dengan tegangan 0 volt. Jenis-jenis gerbang logika dasar ada: satu, gerbang N, yang kedua gerbang OR, ketiga gerbang NOT, keempat gerbang NAND, kelima gerbang NOR, keenam gerbang XOR atau eksklusif OR, dan yang ketujuh gerbang XNOR. Oke, kita akan bahas satu persatu dari materi kita ini. Oke. Kita mulai dari nomor 1, gerbang N dulu. Ya, ini gerbang N dulu. Apa itu gerbang N? Gerbang N adalah atau AND gate adalah suatu rangkaian logika yang mempunyai beberapa jalan masuk atau input dan hanya mempunyai satu jalur keluar atau keluaran atau outputnya. Nah, simbol gerbang N di sini simbolkan seperti ini. Ya, simbolnya ini simbol Amerika, di mana ada input A, input B, di bagian sini adalah sebagai outputnya. Di sini adalah A, N, B. Untuk itu ada persamaannya untuk secara matematiknya, yaitu persamaannya dari logika N, yaitu outputnya Y sama dengan A, N, B. Nah, ini simbolkan outputnya, yaitu A, N, B. Oke, lanjut. Untuk menggambar rangkaian logika N itu seperti apa? Ini kita ada ilustrasinya seperti ini. Ada suatu lampu yang kemudian dirangkai dengan ada dua buah saklar sebagai inputnya, yaitu dipasang secara seri. Yaitu ada saklar input A dan B, ini digunakan sebagai input A dan sebagai B di sini. Pada saat kondisi saklar A tidak ditekan atau nilainya 0, kemudian ada saklar B tidak ditekan atau nilainya 0, maka lampu tidak akan menyala. Oke, kita lanjut lagi logikanya. Pada saat kondisi A tidak ditekan, nah ini harus sudah ke titik A sini, tapi B ditekan, nah, atau A kondisi 0, B kondisi 1, maka akan terjadi lampu tidak menyala karena ini belum ada arus yang mengalir ke lampu. Atau sebaliknya di sini pada saat kondisi A ditekan atau A bernilai 1 dan B tidak ditekan, maka sama kondisinya, arus sampai di titik B sini tapi belum sampai mengalir ke lampu, sehingga lampu akan masih mati. Kemudian berikutnya ya di sini, apabila kedua tombol ditekan atau kedua tombol bernilai 1, jika input A 1, input B 1 ya ditekan kondisinya, maka barulah lampu akan menyala karena ada arus mengalir dari baterai menuju ke lampu kemasan. Nah, ini logika dari gerbang N. Kemudian kesimpulannya, saklar A dan saklar B harus berada pada posisi tertutup atau on sehingga lampu akan menyala. Oke, kita masuk ke tabel kebenarannya. Tabel kebenaran di sini diibaratkan input A itu tadi sebagai saklar A dan input B sebagai saklar B tadi. Kemudian di sini untuk outputnya yaitu A, N, B. Nah, ini. Maka di sini jika inputnya 0, B A0, B0, maka outputnya 0. A0, B1, maka outputnya 0. A1, B0, outputnya juga
0. Dan yang terakhir ini untuk inputnya A1 B1 maka outputnya 1. Jadi kesimpulannya dari logika AND yaitu output gerbang AND akan berlogika 1 jika semua inputnya bernilai 1. Ingat, semua inputnya ini bernilai sama dengan 1 baru dia outputnya berlogika 1. Itu logika AND atau logika sama pada rangkaian input yang di seri. Nah, sama dengan diserikan. Oke, kita ke berikutnya yaitu berkaitan dengan rangkaian percobaan. Rangkaian percobaan ini kita bisa terapkan pada perangkat elektronik yang di komputer, yaitu dengan aplikasi Live Wire atau EWB, Electronic Workbench. Ya, ini kita pasangkan rangkaian seperti ini. Ada V-in atau VCC di sini, tegangan masuk sebagai posisi untuk high atau tegangan tinggi, kemudian yang tersini dihubungkan dengan ground atau tegangan rendah untuk yang nilai 0. Nah, rangkaian seperti ini inputnya ada dua, input A dan input B untuk membuat kondisi high dan low. Nah, ini jadi kalau kondisi pas terhubung dengan V-in ini high dan terhubung ground low, atau ini yang terhubung dengan V-in berarti nilai 1, 0, ini ground sama dengan 0. Nah, ini pada saat kondisi terhubung dengan ground semua inputnya saklar, maka ini ada gerbang N dimana pada IC TTL7408 ini ke grafik 1, 2 ini sebagai input dan 3 sebagai outputnya. Kita keluarkan di sini, outputnya berupa di sini adalah LED, kemudian di sini diseri dengan kasih R. Nah, kondisi ini masih kosong atau 00 terhubung dengan ground, tidak ada input masuk, maka logika di sini adalah 0, outputnya lampunya tidak menyala. Sama di sini pada saat kondisi titik B atau saklar B adalah berlogika 1 ya, tetapi di A0 maka outputnya juga 0. Kemudian sebaliknya di sini pada saat input A berlogika 1 dan B 0 maka di outputnya juga 0. Kemudian yang terakhir ini adalah jika kedua input berlogika 1 maka outputnya ya, input A 1 B 1 maka outputnya 1. Nah, ini untuk logika AND. Oke, selanjutnya kita masuk ke gerbang logika berikutnya, yang kedua yaitu logika OR. Oke, untuk logika OR atau gerbang OR atau OR gate adalah suatu rangkaian logika yang mempunyai beberapa input dan hanya mempunyai satu output. Nah, ini inputnya berarti bisa lebih dari dua ya, ini bisa 3 bisa 4. Nah, simbol gerbang OR itu nanti seperti ini, nah, seperti bulan seperti ini. Kemudian ini inputnya A, input B, kemudian outputnya adalah A OR B. Kembali ingat simbolnya adalah OR, itu adalah disimbolkan sebagai plus atau tambah di sini. Kemudian persamaannya adalah Y sama dengan A OR B atau A plus B. Di sini secara matematika di sini simbolkan secara plus ya. Ingat kalau tadi logika N adalah logikanya adalah N itu adalah kali atau kali ya, jadi N. Kemudian kalau OR adalah plus di sini ya, berarti kan di sini tandanya kalau N tadi kali, kalau OR ini plus ya. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke rangkaiannya. Rangkaian pada gerbang OR yaitu berupa nanti dua buah input yang dirangkai secara paralel. Nah, saklarnya dirangkai paralel di sini. Ada saklar A, saklar B. Nah, dengan paralel. Sehingga di sini akan nanti berlogika jika belum ditekan di sini 0, ini juga 0, belum 0, maka tidak ada arus yang mengalir ke lampu. Maka kondisi pada saat ini maka lampu akan mati. Nah, ini logika OR pada saat kondisi belum ditekan saklarnya 0, 0, maka lampu akan mati. Baik, lanjutnya gini. Nah, kemudian apabila salah satu saklar ditekan, ya di sini contohnya saklar B ditekan atau
A bernilai 0, B bernilai 1, maka lampu akan menyala. Nah, ini logika OR. Rangkaiannya paralel. Oke. Berikutnya sebaliknya, apabila pada saat kondisi A ditekan atau bernilai 1, B tidak ditekan atau bernilai 0, maka lampu juga akan menyala. Nah, kemudian logika yang terakhir yaitu apabila kedua input ya A ya, atau B di sini ini ditekan semua, maka lampu akan menyala. Nah, ini logika OR. Nah, kesimpulannya adalah untuk logika OR, bila salah satu atau semua saklar A dan B ditutup, maka lampu akan menyala. Oke, pahami kesimpulannya bahwa jika minimal ya satu, apalagi dua-duanya saklar ditekan, ditutup atau berlogika 1, maka lampu akan menyala. Oke, tabel kebenarannya yaitu A input saklar 1, B sebagai input saklar 2. Kemudian outputnya A OR B, ini lihat simbolnya OR. Maka kalau OR 0 pada input A, B 0, maka outputnya 0. A 0, B 1, outputnya 1. Kemudian A 1, B 0, maka outputnya 1. Dan A 1, B 1, maka outputnya 1. Untuk itu kesimpulannya, output gerbang OR akan berlogika 1 jika salah satu atau semua inputnya berlogika 1. Ya, mudah kan ini? Silahkan dipahami, dipelajari. Ya, oke, kita lanjutkan ke rangkaian elektroniknya. Apabila kita akan masuk ke percobaan, ya, karena menggunakan live wire atau EWB. Nah, ini juga sama, inputnya dirangkai secara ini input ada yang Vin untuk berhubung dengan VCC atau tegangan high atau untuk penilaian logika 1, dan yang ini ground untuk berlogika 0. Makanya ada dua saklar input. Nah, ini gerbangnya menggunakan TTL 7432. Ini simbol logikanya input 1 itu di A ini di kaki 1, B ini di kaki 2. Outputnya adalah di kaki 3. Ini pasang red seperti ini. Maka di sini kita sama pada saat sisi 0 0 di sini, maka di sini outputnya akan bernilai 0. Kemudian apabila di sini input A bernilai 0, B 1, maka lampu menyala LED-nya. Ya. Kemudian sebaliknya, jika input A nilai 1, B bernilai 0, LED juga akan menyala. Kemudian yang terakhir, apabila kedua-dua input nilai 1, maka outputnya juga 1. Ini logika OR. Oke, kita lanjut. Paham kan? Udah. Kita lanjut ke logika yang ketiga. Ini masuk ke logika yaitu gerbang NOT. Ya, gerbang NOT. Untuk gerbang NOT yaitu ya yang istimewa dari gerbang NOT adalah gerbang dari kebalikan istilahnya. Nah, ini gerbang NOT atau NOT gate itu sering disebut dengan inverter atau rangkaian logika yang fungsi sebagai pembalik. Nah, ya, bila ada rangkaian atau masukan inputnya 1, maka keluarannya outputnya adalah 0. Ya, sebagai kebalikannya. Ya, jadi jika inputnya 1, maka keluarannya 0. Jika masukannya variabel A, maka keluarnya adalah A0. Nah, ini dimana di sini untuk AND gate atau gerbang NOT ini hanya satu input, keluarannya cuma 1. Nah, ini juga hanya satu output saja. Jadi berbeda dengan gerbang AND, OR, dan atau gerbang lainnya nanti. Nah, kita bahas. Jadi NOT itu hanya satu input, keluarannya juga satu output. Oke, terlanjut di sini. Demikian sebaliknya ya, jika logikanya inputnya adalah berlogika 0, ya, maka outputnya berlogika 1, ya, gitu ya. Kemudian gerbang NOT itu disimbolkan seperti ini, segitiga. Kemudian di sini ada NOT-nya. Nah, ini ada NOT titiknya di sini. Nah, jadi maka sini ada inputnya A, maka keluarnya adalah A0. Nah, ada simbolnya ini,
garis di atasnya ini anodnya. Bacanya anod. Kemudian persamaannya adalah ya, jika outputnya Y, maka di sini muncul adalah not atau Y not di sini nanti notisannya. Oke, kita lanjut di sini untuk dalam bentuk nyata. Rangkaian ini disusun dengan sebuah relay dengan bentuk nanti relay yang dipasang adalah NC, normally close. Jadi pada saat kondisi normal relaynya kontaknya sudah terhubung dan arus akan tidak arus tertutup saat ya tidak melalui kumparan relay pada saat relaynya tidak on, tidak ada arus yang menuju ke kumparan, maka dia sudah akan ada arus yang mengalir. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Ini relay NC normally close, jadi pada saat kondisi normal sudah menutup dulu. Nah, kemudian di sini ada sakarnya pada relay dipasang secara seri dengan relaynya di sini. Nah, apabila kondisi saklar ini belum ditekan atau inputnya, maka ini kondisi outputnya relay di sini, kontaknya NC-nya ini sudah dihubungkan ke lampu, maka kondisi lainnya adalah lampunya nyala. Jadi kalau logika not di sini adalah pada saat kondisi inputnya 0 maka outputnya 1. Nah, logika pembalik not. Atau sebaliknya, jika kondisinya di sini justru relaynya ini diberi arus ya, dihubungkan atau inputnya berlogika 1, maka justru relay akan bekerja dan kontaknya akan terbuka sehingga arus yang menuju ke lampu akan terputus. Nah, sehingga lampunya mati. Jika logikanya input 1 maka outputnya justru 0 atau sebaliknya nih. Nah, gitu. Oke. Jadi ini ada tabel kebenarannya bahwa inputnya jika berlogika 0 A, ini inputnya, outputnya juga akan sebaliknya dinilai 1. Atau inputnya berlogika 1 maka outputnya berlogika 0. Nah, ini tabel kebenarannya. Ini wajib, semua tabel kebenaran adalah wajib tahu ya, paling enggak bisa dihafalkan supaya nanti tahu ciri khas dari gerbang logika dasar.